Prasadewa. Oh iya, terima kasih. Mistia sudah dibantu record. Saya lupa. Oke. Monggo silahkan. Ini ada 4 grup ya. Supaya saya bisa segera memasukkan ke kelompok masing-masing. Bisa di-rename saja dulu. Berarti nanti akan saya atur breakout room-nya. Sekarang sudah 11:30 ya. Ini diminta diakhiri jam 11:30. Itu jadi nanti breakout room-nya akan saya atur untuk 120 menit. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Tidak ada? Monggo sambil dilihat chat-nya. Nah, itu Mistia sudah mengirim ada sosialisasi penelitian dan lain sebagainya. Grup 3 yang dengan saya, modulnya baru saya kirim lagi. Jadi silahkan yang kemarin ketumpuk-tumpuk chatnya atau bagaimana, nah itu silahkan untuk di-download. Oh, ini ternyata untuk wallpaper. Monggo yang wallpapernya mau diganti. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mulai memasukkan ke room-room, begitu ya, untuk 120 menit ke depan. Jadi kalau sudah selesai, monggo kembali ke room besar. Saya atur untuk 120 menit. Room 1, Mbak Yudi ya, sebentar. Ada Widya saja. Oke, ya wis enggak apa-apa. Room 2, Mbak Putri sendiri. Oh, lalu Alia, ada Meidina, ada Lydia. Alhamdulillah, lumayan ramai nih grup 2 ya. Grup 3 ada Erina. Lalu nanti saya sendiri akan masuk ke situ. Lalu baru Mbak Erina sendirian ini. Oke, grup 4 Pak Fauzin, Pak Gunawan, Wajah, lalu Budias. Oke, untuk Mbak Fitri mungkin bisa diinfokan ke saya grup berapa? Akan saya bantu dari sini saja, monggo. Grup 4. Oh, grup 4. Oke, saya tambahkan. Sebentar. Lalu Mas Naufal grup berapa? Mas Naufal mungkin bisa diinfokan grup berapa? Ada orangnya enggak ini? Wis enggak apa-apa. Mas Rio? Grup 4. Grup 4. Oke, Mas Rio juga. Grup 4, waduh rame ya, Budias ya. Oke, Mas Naufal grup berapa ini? Belum ada jawaban. Saya masukkan grup 3 aja ya, soalnya Mbak Erina sendirian. Oke. Monggo roomnya sudah dibuka, Bapak Ibu bisa dimulai. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Vivi ya. Tadi halo Mas Gun. Mas Gun udah rapi banget. Mas mau ada kenapa hari ini? Sambil bekerja ini. Oh siap. Oke sip, sambil bekerja ya. Ini drill itu ya. Drill pariwisata kayak gini. Jadi sambil garap apa judulnya itu, garap apalah gitu. Tetap ikut Zoom ya Mas ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Jadi oke. Jadi karena apa namanya, kemarin memang teman-teman kita tunda sekitar 1 bulan ya. Jadi kita baru bisa ketemu lagi. Dan untuk materinya memang masih ketunda, tapi insya Allah setelah Agustus September ini mungkin agak lebih longgar. Jadi kita akan lebih share lebih banyak lagi. Jadi teman-teman meskipun ini selesai, tolong jangan out group ya. Oh, kata Mas Fauzin, kopinya don't forget Pak Gun. Kopi ya. Kopinya jangan forget. Oke, Mas Fauzin, Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, sorry Mbak Vivi. Saya ketuker antara Mbak Vivi sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, ke Mas Rio, tolong on cam dong. Oke. Bentar saya tak. Kak, di jalan.
Oke, jadi apa namanya? Oke, terima kasih sudah datang. Kita nunggu Mas Fauzin buat on cam dulu. Mbak Vivi juga buat on cam. Aku ngapain Pak Gun? Ini buat tumbler. Wih, mantap. Dari bambu tuh. Dari bambu. Wah. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, masih nunggu Mbak Vivi sama Mas Fauzin ini. So, Mas Gun, Mbak Fitri, Mas Fauzin, Mas Rio, sama Mbak Vivi sudah download ya modulnya? Modul di grup sudah download kan? Sudah. Oke, sip. Sudah ya. Oke, sip. Jadi untuk modulnya kami bagikan secara online, nanti monggo jika mau di-print silahkan, tapi kalau nggak di-print juga silahkan. Tapi kita latihan menggunakan itu. Nah, untuk modulnya kita kemarin kan itu ya, kebanyakan di di unit ketiga ya, masih tentang praktis. Masih tentang bagaimana kalau semisal menggait seseorang, dia mau rekreasi, dia mau hiking, ternyata ada landslide dan tidak jadi seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke sini teman-teman, kita bisa lanjut ke yang mungkin kita bisa lanjut ke yang unit 4. Oh, unit 3. Kita bisa lanjut ke yang unit 4 tentang culture and arts tourism. Karena kebetulan di sini Mas Gun lagi lagi berkarya. Karena bagian craft ya, Mas Gun ya. Betul. Yang arts. Jadi kebetulan karena di sini untuk unit 4 itu tentang culture and arts tourism. Monggo teman-teman dibuka modulnya, tapi untuk yang kalau teman-teman modulnya masih di mana gitu, mungkin masih takes time untuk mendownload. Saya sharekan saja di sini. Jadi and tourism di sini berkaitan sekali dengan Oke, bentar. Sebentar ya. Yes. Jadi tentang culture and arts tourism, tentang kesenian dan juga budaya seperti itu. Saya kemarin di Dongko, there's like a news actually. So someone told me that in Dongko there is ngitung betik. What's that? What's that? Mas Gun atau siapa ini yang dari Dongko? Mbak Fitri from Dongko too? Ya, dari Dongko semua ini. Oke, ngitung betik. Can you please tell me what ngitung betik is, Mas Gun? Oh, itu dari Mas Gun. Oh. Mbak Fitri or Mas Gun want to describe what ngitung betik is? Suaranya Yes, anyone? Lembung apa sih? Lesung. Apa Lesung apa gue? Losung. Jumung. Yes, and then number 2 siraman. Oke, siraman. Number 3 ngaben. Yes, ngaben. And number 4 Gogo. Ya. Sorry? Toraja maybe? Yes, Toraja. It's like it's Toraja for dead people ya. I forgot. I mean the ceremony. Yes. So ngitung betik. So in Dongko, maybe you guys yesterday celebrated ngitung betik. So what is ngitung betik in Dongko? Dongko Apa ya?
Ngitung betih ya, if I'm not mistaken. Hitung Batik. batik. Not betih. Batik. Batik. Iya. Batik. Yes, what's that, Mbak? Ngitung batik. This tradisional apa ya? Culture in Dongko. Yes. Sorry, aku nggak terlalu Suruh. ngerti juga, jadi bingung. Aha. Deskripsinya gimana? Apa Mbak Gun? Apa ngitung batik itu? Ngitung batih ya. What's that, Mbak? Ngitung batik itu suatu tradisional yang mungkin adanya hanya di Desa Dongko. Jadi dilestarikan, mungkin seperti itu. Okay, what's that, Mas Gun? What's that? Kurang tahu ya kan itu. Oh, ngitung batih. Anyone? Oke lah, ngitung batih ya. Nanti saya akan browsing nanti. What's ngitung batih actually? So, in your area, maybe in Dongko and in Trenggalek, which traditions that you guys still commemorating, still holding? Which celebrations, with ceremonies? Aduh, nggak terlalu dengar. Which ceremonies yang masih dirayakan apa? Which ceremonies? Yang ngitung batik kayak seperti wait a minute. I'm forget, sorry. Apa Pak Gun yang aku lupa bahasanya. Oke. Ini tahu nih. Oke lah. Oke lah. I don't know, someone told me that ngitung batik itu apa namanya tradition di Dongko. So I really want to know what ngitung batik is. I mean, like this must be unique actually. So thank you so much for describing this. Thank you so much Mbak Fitri, also Mas Gun for helping me to answer these questions, and also Mas Rio tadi ya, yang ini ngabe dan sebagainya. And actually, this part of culture and arts tourism. Jadi mungkin untuk yang di Dongko, you guys can promote ngitung batik to foreign tourists ya, karena biasanya foreign tourists itu really like ngitung batik atau traditional arts atau seremoni seperti itu. Jadi saya menangkapnya from Dongko itu nanti bisa dibuat paket selain kreativitas craft tadi untuk yang dari pihak Mas Gun, mungkin untuk yang hiking dari pihak Mas Sofa kemarin ya, dan juga adventure, dan juga mungkin ada yang di culture and arts tourism. Jadi untuk ngitung batik sendiri dijadikan satu paket pariwisata. Actually, foreign tourists really like it. Jadi banyak sekali orang bule yang tertarik dengan dengan pariwisata seperti ini. Okay, what comes to your mind when you read these words? Ceremony, tradition, costume, dance, ritual. Maybe I will ask Mas Rio first. Mas Rio, can you please pick one of these words? Choose one word, and can you please describe it? One word, satu kata, tolong dideskripsikan. One word from these 5 words. Ceremony. Mas Rio first, maybe Mas Rio first, and then Mbak Fitri. Seremoni. Okay, what's ceremony, Mas Rio, in your mind? Seremoni kalau menurut saya itu sebuah upacara ya. And then Untuk memperingati sebuah tradisi atau mungkin sejarah yang telah ada di masa lalu. Oke. Seremoni ya. Thank you. Mas Rio, tolong diusahakan buat dikit-dikit ada Inggrisnya lah di sini. Apa Inggris. Thank you. Mbak Fitri, your turn. Mbak Fitri, which word do you want to choose? Sorry, one more. Which word? Kata mana? Tradition. Okay, tradition, Mbak. What's tradition in your mind? Tradition is kegiatan apa ya bahasanya? Activity in village or Bali, yes, Jogja, and then Lombok, and then Trenggalek,
ya tradisi like prayer to apa ya? Maksudnya kayak mbah-mbah gitu loh. Oke, so every region has their own tradition, Mbak ya. Tiap Iya. daerah pasti punya their own tradition ya, Mbak. Iya. Yes, oke, good, very good. Mas Gun, which Ya, ya. group, Mas? Dance. Dance. Oke, silahkan di-describe, Mas. Dance. What's dance? In Dongko usually menghitung batih. Yes. Itu bumi, termasuk bumi Turangga Yaksa di Dongko itu. Oke. Ini Yes. ya, itu sudah berkembang lama, itu dinobatkan menjadi bumi Turangga Yaksa. Oke. Oke, Mas. Tadi awal-awal udah bagus banget usually tadi. Saya udah langsung wow usually. Dan oke, thank you, Mas Gun. Itu aja, Mas Gun. Lawan. Oke, thank you, Mas Gun. Tidak dengar. Oh, itu saja, Mas Gun. Ada yang lagi kita Yes. Yes. Oh, mungkin. Oke, thank you, Mas Gun. Mbak Vivi. Which word, Mbak? Kata mana yang Mbak Vivi pilih? Sorry, Miss. Right now, I cannot. I'm it right now. Oke. In the street. Oke, Mas Fauzin, only listening. Oke, Mas Fauzin tadi izin ya, only listening. Ya wes lah. Oke, thank you. So, Bapak Ibu and teman-teman ya, before reading the text, can you please watch Wonderland Indonesia? Jadi saya minta buat teman-teman di sini, saya setelkan di sini saja ya Wonderland Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak itu. Sorry, masih ada iklan. Wonderland.
Okay, I think that's all. One second. Okay, I think that's all. Teman-teman. Oke, I think that's all teman-teman. Ini ada yang ini ada yang masih ada yang Oke, teman-teman. Jadi ini kita memang kurang personil. Jadi harus ada yang di stay di room ini. Oke, thank you teman-teman. So from the video, what can you conclude teman-teman? What can you infer? Apa yang bisa teman-teman simpulkan? Conclude from the video. What do you think? Menurut teman-teman seperti apa nih? In this video, Mas Rio? to describe destination of Indonesia. Indonesia is most beautiful destination. Oke. Oke, good, very good. Yes. Ada lagi mungkin Mbak Fitri atau Mbak Ufi kalau sudah tiba di tujuan, Mas Fauzin mungkin mau ngomong, atau Mas Guni, which one? Ada yang mau menambahkan Mas Rio? Cukup sih. Cukup aja gitu ya. Oke, nomor 3 kalau gitu. What made you proud as Indonesian and why? What made you proud, bangga sebagai Indonesian and why? Because in Indonesia, many full culture, and then wisata Tourism? bagus, yes, and then nice people. Oke, nice people. Oke, good, very good. Next adalah ini ada teks ya teman-teman. Very good, thank you so much Mbak Rio, Mas Rio dan Mbak Vivi. This text about Indonesia's rich culture is the country's charm. Jadi Indonesia's kekayaan Indonesia itu adalah daya tarik dari Indonesia itu sendiri. Ini sangat pendek sekali, mungkin teman-teman bisa minta tolong ya buat baca teks ini sebentar saja, mungkin 5 menit karena sangat pendek sekali. Dan saya yakin teman-teman pahamlah garis besarnya seperti apa, gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit saja teman-teman. Ini diskusi.
Monggo bisa disambi ngopi, bisa disambi nyamil, jadi santai saja. Sambil sarapan bisa. Boleh nggak apa-apa, asal nanti kalau pas itu ngomong gitu aja, Mbak. Santai aja. Oke. Santai, ngapain santai? Karena pelatihan sesantai ini, pokoknya santai. Iya. Oh iya teman-teman, kalau yang di Trenggalek monggo ya, mau ngambil apa souvenirnya ada di Disparbud. Kemarin memang telat karena souvenirnya kita kirim dari American Corner Malang, jadi memang tidak bersamaan dengan pas pelatihan teman-teman. Jadi monggo diambil di kantor Disparbud, nanti bisa titip rombongan gitu. Misal Mas Rio nitip Mbak Fitri, nitip sekalian sama Mbak Vivi sekalian nitip, Mas Fauzin, Mas Gun sekalian nitip nggak apa-apa. Jadi sekalian banyak gitu. Kalau pas ke Trenggalek ya. Oke, sudah? Oke, mari kita diskusikan dulu ya. Ini kalau ada huruf banyak banget ini. Thanks to force. Oh yes, anytime Mr. Fauzin. Anytime. Jadi lumayan sih sebenarnya, mungkin nggak terlalu itu ya teman-teman, nggak terlalu expensive, but I think it's lumayan. Kalau misalnya belanja ke Indomaret, terus nggak ada mengurangi tas plastik, itu bisa buat tas belanja, sangat bisa sekali. Ada notebook juga, ada ballpoint, jadi I think it's quite useful for teman-teman semua di sini. Jadi, tapi itu tadi teman-teman, karena ada yang di Berbening, Mas Fauzin, ada yang Mas Fauzin Durianan ya Mas ya? Mas Gun di Dongko, jadi mungkin ada yang kalau misal ada yang kesana satu itu bisa nitip sekalian itu, jadi banyak sekalian itu aja. Oke, teman-teman, jadi ini atau pas gini Agustusan, ini kan mau Agustusan, sekalian nonton Agustusan di Trenggalek, sekalian ngambil souvenir di Disparbud itu nggak apa-apa. Oke, jadi di sini teman-teman, di sini dijelaskan tentang kekayaan apa ya, budaya Indonesia. Di sini dinyatakan juga cultural diversity with unique local wisdom in each area. Saya mau tanya satu persatu nih, mulai dari Mas siapa ini ya? Mulai dari Mas Fauzin. Mas Fauzin bisa gabung nggak sekarang? Apakah masih sibuk? Oh, sepertinya oke, masih itu ya. Mas Gun kalau gitu, Mas Gun dulu deh. Mas Gun, di sini dinyatakan cultural diversity with unique local wisdom. Mas, can you please explain more, Mas? Selain ngitung batik, di Dongko itu ada apa ya, Mas? What's your local wisdom, Mas, in Dongko, Mas? Mas Gun. Halo, Mas Gun. Halo, Mas Gun. Halo. Yes. Selain ngitung batik, Mas, besides ngitung batik, can you please mention one local wisdom in Dongko, Mas? And how can you promote it to foreign tourists, Mas? Oh, foreign village on kecamatan, satu kecamatan itu. Yes. Bisa saja. Yes. Kalau untuk di desa itu yang mungkin yang banyak itu terbang elo itu. Ya, oh terbang elo, yes. Ada juga apa itu ya? Yang paling banyak itu ya seni jaranan Trunggo Yakso itu. Oke, Trunggo Yakso. And Mas Gun, can you please imagine, Mas, bayangkan kalau semisal Trunggo Yakso promoted to foreign market atau foreign tourist, Mas. Kita bukan ngomong lagi tentang national market ya, Mas ya, atau Indonesian market, tapi kita ngomong already about foreign market. What would you do, Mas? Apa yang akan Mas Gun lakukan untuk mempromosikan itu? Misal ke turis Belanda atau turis Paris, Prancis, Mungkin kami juga akan memasukkan ke destinasi wisata kami mungkin.
lewat nanti kami dosingkan lewat apa itu YouTube atau akun-akun destinasi wisata kami. Oke. Akun destination. Ya, Oke. That's all. Itu saja Mas Gun. ya itu mungkin itu saja. Oke, siap. Thank you so much. Good, very good. Mas Rio sekarang. Mas Rio, can you please mention one local wisdom Mas in your village and how will you promote it? How will you promote it, Mas Rio? Sorry, kurang jelas. Kurang Suaranya. Oke, kalau saya ulangi lagi. So, what is your local wisdom Mas di desanya Mas Rio in your village? What's your local wisdom and how would you promote it? Maksudnya untuk apa tadi? Local wisdom atau culture atau seremoni lah Mas di desanya Mas Rio apa? And how would you promote it Mas to foreign tourists? Endongko Turanggo Yakso. Turanggo Yakso is art from zaman masa lalu. Yes. Untuk promosi, Yes. yang pertama we will promote the Turanggo Yakso with media sosial. Yang kedua mungkin bisa dipromosikan kalau ada turis-turis yang mengunjungi lokasi wisata. Mungkin sementara segitu. Oke, sementara segitu. Thank you so much. Ada lagi Mbak Fitri mungkin Mbak. Selain Turanggo Yakso, mungkin Mas Rio and also Mas Gun already mentioned Turanggo Yakso. Mbak Fitri, besides Turanggo Yakso, Mbak. Sebentar, lagi di depan ada tamu. Oke. Oke, Mbak. Oke, kita tunggu dulu ya. Mbak Vivi, Mbak, sudah nyampe kah di tujuan? Yes, Miss. Yes. So, what's your local wisdom, Mbak, in your area, in your village? What's your local wisdom, and how would you promote it to foreign? I don't know. Oke lah. Kalau bisa Turanggo Yakso itu memang sudah sangat terkenal sekali ya, yang apa ya, sudah jadi patennya Dongko ya. Iya. Yes. Sudah kayak landmarknya Dongko. By the way, saya dulu juga penari Turanggo Yakso sih, mantan penari Turanggo Yakso saya. I mean, ketika SMA kelas 1, the last time I dance Turanggo Yakso, terakhir kali nari Turanggo Yakso itu SMA kelas 1. Setelah itu saya pensiun total. Menari. Saya juga dari Turanggo Yakso, bagian dari karya Turanggo Yakso ya. And I really love the dance. Saya suka banget kalau pas nari Turanggo Yakso itu. Oke, thank you so much for your comments. Oke, coba sekarang Mas jawab aja pertanyaan dari sini ya. Saya mau tanya nih pertanyaan nomor 2 aja. What can Indonesia offer in the tourism sector? Saya mau tanya ini ke Mas Rio dulu kalau gitu. Nomor 2 Mas Rio. What can Indonesia offer in the tourism sector? Apa yang bisa ditawarkan Indonesia di sektor pariwisata Mas Rio? Indonesia many suku, Yes. budaya, Cultures, atau culture, or beautiful nature. yes. Keunikan lokal. Yes. Uniqueness, and then the people ramah. Oke. Sudah. Yes, good. I mean like people's charm ya, that the people are very friendly ya, Mas Rio ya. People what? Are very friendly, sangat ramah, very friendly. Very. Oke. Oke, good. Saya thank you so much, Mas Rio. And maybe number 4,
if you are the Minister of Indonesia, what can you do to promote Indonesian culture to the world as part of its tourism priority? Saya mau tanya lagi Mbak Vivi, karena Mbak Vivi kayaknya udah itu ya, udah bisa join ya. Mbak Vivi, if you are the Minister of Indonesia, what can you do to promote Indonesian culture to the world as part of its tourism priority, Mbak Vivi? Mbak Vivi. Number 4. Miss, Yes, number 4, Mbak Vivi. what is Number 4. Baik. Halo. Oke, Mbak Vivi kayaknya halo Mbak Vivi. Halo ya. Oke, Mbak Vivi. Oke, silakan Mbak Vivi. what minister, Miss? Minister adalah menteri pariwisata. Ini menteri aja, menteri. If you are tourism minister, actually, tourism minister, menteri pariwisata Indonesia. Ini kita sambil gitu ya, kayak beneran di desa ini, kita sambil ngedengerin Mas Gun. Ada apa itu burung perkutut dan sebagainya, itu kayak bener-bener di desa ini. Kayak bener-bener di lokasi kita. Indonesia is a good country. Indonesia has culture, image, Yes. and Indonesia have etnis macam Ethnicity. banyak macam etnis. What do you say in English, Miss? There are many ethnicities. There are many ethnicities. There are many ethnicities, Yes. and then we have many language. Daerah, what is daerah in English, Miss? Regions. Regions. Yes. Okay. Oh, sorry. Ethnicities. Yes, ethnicities. And now in many regions. Yeah. Good. Very good. Thank you, Mbak Vivi. Okay. Thank you. Good. Very good. Ini mungkin Mbak Vivi tadi sempat terkendala jaringan kayaknya ya. Oke. Final article that mentions Indonesian culture. Oke, kita bisa skip saja. Nah, sekarang ini teman-teman, makanya saya tuh tanya tentang cultural show, teman-teman. Karena kenapa? Mungkin one day, saya nggak tahu nih, apakah sudah mulai atau belum. Tronggoyongso dikomersilkan. Jadi kayak, I do not know, apakah di Kecamatan Dongko ada pertunjukan Tronggoyongso mingguan atau bulanan, di mana itu dikhususkan untuk para wisatawan dari luar Dongko. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada atau belum? Belum ada. Belum ada ya Mas Rio ya? Belum. Nah, saya punya bayangan gini teman-teman, kalau misalnya paketnya itu cultural show, tetapi sekali lagi yang kita sasar itu bukan Indonesian tourist. Mungkin Indonesian tourist juga, tetapi of course the tickets price are different. Prices are different. Jadi kalau misal saya membayangkan, sekali lagi membayangkan, kalau misalnya ada turis dari Netherlands ke situ, ke Dongko, kemudian turis dari Germany ke Dongko, dari Brazil dan sebagainya. Dan itu cultural show-nya itu bisa dibuat by order dan juga dibuat itu teman-teman apa namanya ya? Buat rutin. Jadi ada yang di bulanan, ada yang mingguan, ada yang dibuat per order. Itu saya bayangkan seperti itu. Nah, of course, kalau misalnya teman-teman nanti jual paket cultural tourism seperti itu, teman-teman harus bisa mempromosikan itu menggunakan bahasa Inggris. Seperti yang dikatakan Mas Gun, Mas Rio, Mbak Fitri, Mbak Vivi, dan Mas Fauzin. Mas Fauzin, halo. Masih di sini kan? Itu tadi, apa namanya ya, menggunakan sosmed ya, teman-teman, untuk promote your cultural show. Jadi bagaimana sih cara promote cultural show di internet? Oh, pasti yang pertama-tama mereka harus tahu bagaimana caranya booking tiket untuk menonton tarian Tronggoyongso. Jadi seperti itu, harus ada sistem booking seperti itu. Jadi mungkin saya kasih contoh ini misalnya kalau booking di Balet Prambanan, Ramayana Balet Prambanan ya, seperti ini.
search for the culture show you want to attend on websites. Jadi misal saya membayangkan sekali lagi di website Dongko itu ada ada sistem untuk pesan tiket untuk pertunjukan Tronggoyakso. To book Tronggoyakso Culture Show, Tronggoyakso Cultural Show, pertunjukan atau show tarian Tronggoyakso di website Desa Dongko, misal. Kemudian second, check schedule, misal tiap malam minggu ada tarian Tronggoyakso. Kemudian contact the phone number, harus ada contact personnya di situ, kemudian order the tickets. Nah, ini yang saya sertakan teman-teman itu adalah dari Balet Prambanan, Ramayana Balet Prambanan. Kalau mereka kan mungkin sudah ya teman-teman, sudah dikelola dengan sangat profesional sekali, and there are so many foreign tourists too who attend the show, yang nonton show-nya juga sudah sangat terkenal sekali. Nah, saya sekali lagi memberitakan kalau misalnya bukan hanya Ramayana Balet Prambanan yang punya stage seperti ini, tetapi juga tarian Tronggoyakso itu punya seperti permanen stage gitu loh teman-teman, punya seperti panggung permanen untuk ditarikan, dan pusatnya tetap di Dongko. Jadi yang mau nonton tarian Tronggoyakso, they must go to Dongko actually. Dan sekali lagi, semua informasi ini harus tersedia dalam bahasa Inggris, karena target market kita bukan hanya Indonesian tourists, but also foreign tourists atau foreign tourists ya, foreign visitors, foreign travelers, etc. Pokoknya yang berbau-bau foreign atau internasional. Jadi sekali lagi teman-teman mungkin mindsetnya bukan Indonesian tourist lagi, tetapi sudah international marketing seperti itu teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian, in Indonesia Sendera Tari is a show or performance based on Ramayana show. Now you are leading a tour to the temple and the tourists are asking you to guide them to watch Sendera Tari Ramayana perform how. Nah, di sini teman-teman ada beberapa clue atau ada beberapa kasus lagi. Jadi hari ini kita juga akan bermain skenario seperti kemarin ya. Kalau kemarin kita bareng-bareng main skenario atau role play-nya, tetapi hari ini kita akan bermain individual ya, karena cuma ada 5 orang di sini, so individual. So saya ingin teman-teman nanti satu persatu mempraktekkan. Jadi kalau teman-teman guide a tourist yang nonton Sendera Tari namanya seperti apa ngomongnya. Dan yang kedua, kalau teman-teman guide seseorang buat jalan-jalan nih, lihat peninggalan culture and arts di Trenggalek. Jadi mungkin mau lihat craft-nya Mas Gun, seperti apa cara mandunya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada pertemuan G20 untuk negara-negara maju dan berkembang ya di Jakarta. Nah teman-teman bertugas untuk memandu wisatawan itu mengunjungi Monas, Istiqlal, Katedral, dan National Museum. Seperti apa teman-teman cara mandunya? Nah 3 skenario ini saya minta teman-teman untuk mempraktekkan atau mempraktekkan gimana cara ngomongnya gitu loh. Jadi pede aja teman-teman, karena di sini sekali lagi kita semi formal ya, kita santai saja, bisa sambil makan pecel, makan gogegok, wis pokoknya terserah gitu. So saya pengen teman-teman lebih lepas daripada yang kemarin, karena di sini teman-teman lebih individual ya. Oke, ada yang mau mencoba mempraktekkan yang nomor 1, siapa kira-kira? Oh, kopi hangat ini. Ada yang mempraktekkan nomor 1, kira-kira siapa? Nomor 1, kira-kira siapa teman-teman memandu turis untuk melihat Sendera Tari Ramayana? Kira-kira siapa nomor 1? Monggo yang muda-muda itu. Loh, Mas Gun juga muda loh. Oh, yang muda gimana? Mas Gun juga muda lah. Nanti Mas, karena nanti pasar market Mas Gun itu bukan hanya orang Indonesia Mas G. Nanti pembeli pasti juga akan dari luar negeri Mas. Ya. Nah, itu. Ayo, nomor 1. Saya tunjuk aja ya kalau gitu. Oke sih, sebentar Miss. Oke, silakan Miss Fitri. Wah, banyak sekali ini tamunya ini, Miss Fitri ini. Oke, nomor 1 saya tunjuk aja Mas Rio. Nomor 2 adalah Mas Gun, karena sesuai dengan konteksnya Mas Gun. Nomor 3 saya tugaskan saja untuk Mbak Vivi ya, karena Mbak Fitri juga lagi izin. Nomor 1 Mas Rio, nomor 2 Mas Gun, nomor 3 adalah Mbak Vivi. Siap ya? Jadi silahkan dipikirkan dulu seperti apa kosakatanya, seperti apa gayanya ketika memandu wisatawan nanti. Dulu
saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit dulu. Bagaimana nanti kalau mandu wisatawan seperti itu? Tuh. Iya, iya. Ini kok Mas Gun kan sesuai dengan realita ya Mas ya. Kayak ada orang dari Brazil atau dari Netherlands atau dari Belanda ya, Netherlands itu pengen melihat craft-nya Mas Gun. Nah, how can you explain your crafts to your tourists? Bagaimana? It's very good, very good. Apa itu murah itu apa? Dengan harga yang murah itu? Chip, murah chip. Oh iya itu. Mungkin ini very traditional. Yes. For hanya only in Indonesian. Yes. Hanya ada di Indonesia. Yes. And then? Apa lagi? And then? Itu aja mungkin. Jauh. Very cheap, traditional. Oke. Thank you. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan keistimewaannya juga ya Mas Gun. I mean other uniqueness. Misal terbuat dari apa dan kenapa itu sangat unik sekali dan melambangkan apa sih gitu, menyimbolkan apa sih craft-nya, pasti ada meaning di balik itu, ada arti di balik itu. Gitu. Oke. Ya. Ini sebenarnya paling mendesak ini Mas Gun loh yang paling itu apa namanya ya, yang paling butuh seperti ini karena Mas Gun sudah punya gitu, sudah apa ya, sudah punya karyanya, tinggal bagaimana mempromosikannya, nggih Mas Gun nggih. Mungkin kan kalau kami ini kan belum terlalu bisa untuk berkomunikasi language English, jadi campur itu belum bisa untuk, tapi dalam angan-angan ya. Dalam tapi mau mengeluarkan itu takut salah atau mungkin tidak pas dengan yang tidak ditangkap oleh turis. Jadi kami mungkin perlu konsep nanti kalau ada pertanyaan nanti jawabnya seperti ini. Mungkin kosakata kami yang belum begitu banyak. Yes, that's why Mas Gun, latihan. Ya. Latihan. Ini salah satu fungsi dari salah satu fungsi dari kegiatan ini memang seperti itu Mas Gun. Dan memang untuk yang teman-teman di sini kami mohon untuk kemarin file-nya untuk yang di map itu jangan hilang. Jadi kata-kata tourist vocab-nya ada kan di mapnya, sudah saya kasih ke teman-teman, itu jangan sampai hilang. Kayaknya kemarin ada deh sisanya di Pok Darwis Dewi Sari ya. Kemarin ada beberapa sisa, nggak kami ambil, kami Mbak Apri ini. Mbak Apri. Kami itu memang kami sengaja kami kasih ke teman-teman. Jadi ada beberapa yang sisa itu nggak kami ambil. Jadi kami sengaja sisakan itu buat teman-teman yang mau ngambil 2 silahkan gitu. Sebenarnya kemarin itu seperti itu. Kalau semisal ada vocab, ada map teman-teman yang hilang, teman-teman bisa ngambil sisanya karena memang lumayan sisanya. Dan itu silahkan teman-teman ambil gitu. Terserah teman-teman mau ambil berapa. Itu kemarin. Jadi untuk yang list of vocab, teman-teman kemarin jangan sampai hilang, itu juga sebenarnya bisa buat hafalan Mas Gun. So for example like ada namanya aksesoris itu apa sih? Ada craft, ada yang namanya promote itu seperti apa, ada yang namanya advertisement iklan itu seperti apa. Dan marketing, pemasaran itu kata-kata yang mungkin akan kita sering jumpai if you want to promote something atau if we want to promote the tourism places gitu. Oke, ada lagi Mas Gun yang mau disampaikan? Mungkin kalau hanya mengikuti pelatihan seperti ini mungkin kurang kalau sebagai diri pribadi saya. Yes. Mungkin juga perlu pelatihan yang serius. Sangat butuh. Terus itu. Sangat butuh. Karena di desa ini kan minim sekali orang yang bisa berbahasa language English. Yes. Kebanyakan dikit-dikit kan. Yes. Itu. Yes.
Tapi Mas Gun ini kayak tadi misal menggunakan kata usually, Mas Gun itu bagus loh. I mean, Mas Gun sudah bisa menggunakan usually, only itu juga lumayan gitu loh. Awalan yang bagus. Ya, dikit-dikit ya. Ya, that's good. Harus. Karena sekali lagi yang punya ini Mas Gun ini sudah siap karyanya, sudah siap produknya, tinggal itu ya Mas Gun ya, tinggal penggunaan bahasa Inggrisnya. Insya Allah bisa. Dan sekali lagi ini siapa ini? Erina, grup berapa ya ini ya? Sorry ini Mbak, ini saya masukkan grup ini. So grup saya banyak sekali nih. Oke, that's okay. Jadi misal, oh selamat datang Mbak Apri. Mbak Erina juga selamat datang. Ini saya masukkan saja grup 4 ini. Karena mungkin apa ya, saya masukkan saja grup ini. Yang penting teman-teman masuk semua gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi memang harus ada latihan rutin. Jadi bukan kalau cuma mengikuti pelatihan paling dari Disparbud pun nggak itu ya Mas yang nggak rutin sebulan sekali kan. Kalaupun ada rutin sebulan sekali pun mungkin pelatihan yang lain ya. Seperti kemarin Pak Tony juga bilang pelatihan fotografi, pelatihan ya aspek lain lah dalam bahasa dalam pariwisata. Not only English. Kemarin belum itu ya. branding. Yes, oke. Kemarin itu saya mengikuti pelatihan branding pemasaran itu. Yes. Jadi kami disuruh untuk membuat branding atau merek karya saya. Yes, yes, yes. Itu sangat penting sekali. Nah itu kalau digabungkan dengan kemampuan bahasa Inggris itu lebih top lagi itu. Iya, iya. Ya. Bahasa Inggris itu bagian dari branding kan Mas Gun ya. Jadi branding bagaimana Dongko itu dan Mas Gun sendiri membranding Desa Wisata Pandayan itu seperti apa. Itu sangat penting sekali. Tetapi saya minta teman-teman sekali lagi di sini mindsetnya itu bukan hanya national market saja teman-teman. Tapi kita sudah ke international market. Itu yang saya tangkap dari visi Pak Tony ya. Pak Tony itu sangat semangat sekali mempromosikan Dongko itu ke dunia internasional sebenarnya. Betul, teman-teman. Oke, sip. Nggak apa-apa, kita latihan sedikit demi sedikit. Tapi insya Allah nanti setelah Agustus September kita akan lebih rutin lagi ngupdate info di grup ya. Untuk ini vakum karena kita sangat padat juga kegiatannya di Surabaya. Teman-teman mahasiswa juga sangat padat. Jadi tapi insya Allah untuk yang Agustus September kita mungkin ada waktu sedikit ya untuk kita longgarkan lagi buat ngupload lebih banyak konten lagi di grup fasilitator. Jadi teman-teman meskipun nanti sudah selesai offline dan online session, sudah kita share sertifikatnya, tetap jangan sampai keluar dari grup. Karena ini rencananya kami juga akan berkelanjutan di kegiatan yang untuk next year atau tahun depan. Jadi teman-teman tolong stay di grup. Ini siapa ini? Diki mungkin, oke, sudah. Thank you. Oke, terima kasih Mas Gun. Next, untuk yang nomor 1, tadi Mas Rio tadi kayaknya. Mas Rio, monggo silakan. Oke. Contoh saja ya Bu ya. Yes. Pura-puranya Mas Rio memandu ketika di Sendra Tari Ramayana. Pura-pura. Pura-pura. Kalau benar nggak apa-apa sih. Hello, welcome ladies and gentlemen. Yes. If I could please have of your attention, Yes. please and thanks. Good morning, everybody. Yes. I would like you welcome you all to Sendratari Ramayana. Yes. In Sendratari Ramayana will be berlangsung sekitar 2 jam, 2 hours. Okay. It will be held. It will be held. It will be Held. held 2 hours. Yes. This is many episodes. Yes. Now enjoying your time to watch Sendratari Ramayana. Yes. Thank you. Thank you. Good, very good. Mas Rio, coba kalau diganti Mas Sendratari Ramayana diganti Turonggoyakso. Terus pun dia Mas, Mas. Ayo Mas. Turonggoyakso. Yes. Oke. Diulang Bu.
diulangi. Yes. Kalau misal dari Tronggoyakso, gimana Mas? Good morning, everybody. I would like you to welcome you all to Tronggoyakso dance. The Tronggoyakso is culture of Dongko. Tronggoyakso is berlangsung lagi ya. It will be held in It will be held in many rounds. No, enjoying your time to watch Tronggoyakso dance. Yes. Okay. Yes. Very good, very good, very good. Nah, sekarang Mbak Fitri dari nomor 3. Mbak Fitri, number 3. Sebentar. Yes. Sudah pulang Mbak tamunya, Mbak. Number 3, Mbak Fitri. Ya, antar paket. Oh, antar paket. Oke. Number 3. Yuk. Ini suruh ngapain ya? Suruh Mbak Fitri adalah tourist guide. Suaranya jelek. Tourist guide. Kemudian Mbak Fitri meng-guide tour untuk G20 Guest in Indonesia. G20 itu seperti pertemuan perwakilan negara-negara maju dan berkembang gitu Mbak di Jakarta. Monggo. Yes. Hello everyone, how are you today? Hi. So, my name is Fitri, and then in Jakarta, aku akan apa ya? I will to mengajak. Ask you. Sorry? Ask you. Aduh, suaranya ya. Ask you, mengajak ask. Oh, ya. Ask him to going to Jakarta Heritage and then visit to Istiqlal Mosque, Katedral, and Church, Monas, and then National Museum, perform. Ya, kayak sepertinya. Ya, oke. Ya. Ya, sudah. Oke, yes, thank you. Yay, thank you Mas Gun, Mas Gun, Mbak. Maaf suaranya ini putus-putus. Oh iya, dari sini juga. Oke, ini. Oke. Oh, Mbak Briani nganu lagi ya. Ini rejoin ya kayaknya ya. Oke. Yes, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. It's okay. Jadi memang di sini juga kadang ada seperti itu sih, nggak apa-apa. It's okay. Halo Mbak Priani, selamat datang lagi Mbak. Selamat datang, welcome again. Thank you Mbak Fitri, thank you so much. Thank you. Halo Mbak Apri, join lagi nggih. Oke. Thanks Bapak, Ibu, teman-teman semua, terima kasih. Dan untuk kemudian kita berlatih writing. Jadi dalam bahasa Inggris memang bukan hanya speaking, tetapi untuk writing. Mungkin ya teman-teman nih kalau sebagai tour guide, kira-kira kemampuan mana yang paling menonjol? Apakah menulis, mendengarkan, berbicara, membaca, mendengarkan, berbicara, atau menulis? Di antara keempat skill itu, kira-kira yang paling dibutuhkan sebagai tour guide itu yang mana? Berbicara dan menulis. Berbicara, kenapa? Karena dari situ kita harus menjelaskan suatu daerah tersebut yang kita mau promosikan, lalu ya kita kita
mengasih tahu untuk ini loh tempat wisata kita gitu loh. Jadi Yes, yes, bisa juga penting. yes, 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 that's correct. Thank you. Yes, seperti itu memang teman-teman. Memang seperti itu. Tetapi untuk dalam writing, tourism itu kan bukan gimana teman-teman. Apa yang perlu dilakukan untuk menuliskan suatu konten atau membuat suatu video supaya kelihatan menarik teman-teman. Gimana kira-kira teman-teman? Zoom. Yes, silakan. Kira-kira apa yang membuat tulisan teman-teman itu menarik? Apakah tulisan atau video teman-teman menarik untuk mempromosikan tourism places tadi? Apa yang membuat tulisan menarik? Kira-kira apa? Apakah gambar? Ataukah gaya penulisannya seperti apa? Penulisan yang tepat dan benar. Jelas dalam menulis. Ya, tepat dalam berkata-kata. Yes, ada lagi? Mungkin itu. Mungkin itu. Oke, yes. Kemudian mungkin gambar ya. Iya. Yes. Di sini ada beberapa tips teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada waktu luang silahkan dibaca lagi modulnya. A tour guide is also needed to be a content writer. Jadi dalam tourism culture itu bagaimana teman-teman promosikan produk teman-teman atau paket wisata teman-teman menjadi sebuah promosi yang bagus dan menarik untuk para customer. Itu namanya adalah seni content writer. Bagaimana teman-teman bisa menulis dengan engaging atau menarik para customer atau calon turis itu. Sehingga mungkin karena Mas Gun dan Mbak Fitri menulis deskripsi yang sangat menarik tentang kerajinan tangan, tentang adventure tourism di Dongko, saya jadi tertarik gitu. Bahkan saya belum melihat fotonya aja, saya udah tertarik. Gitu. Misal seperti itu. Kemudian di sini caranya ada beberapa cara, nanti mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya. 6 guides on being a tour, a more responsible traveler. Teman-teman nanti bisa klik di sini, caranya mungkin. Jadi 6 guides, 6 ini saya ambilkan dari Wonderful Indonesia atau Visits Indonesia. Embrace mindfulness. Jadi teman-teman di sini kita kan konteksnya masih pandemi ya, meskipun COVID sudah agak reda sekarang. Jadi harus mengingatkan pada calon turis to be prepared, harus siap dan harus ready. Kalau misalnya harus menjaga sanititas dan hygiene atau kebersihan ya. Kemudian contribute to the local community. Jadi kita melibatkan Podarwes, for example. Kemudian explore beyond the usual. Jadi explore-lah hal-hal unik yang misalnya itu kurang dieksplorasi. Jadi hal baru yang sebenarnya sangat unik tetapi masih kurang dieksplorasi. Kemudian local wisdom, kesenian Tronggoyakso tadi, love the environment, sayangi lingkungan, kemudian prioritize safety and sanitation. Teman-teman di sini dalam menuliskan content writer atau promosi, mungkin bisa menuliskan seperti tips and tricks untuk jalan-jalan yang sehat, bermanfaat dan aman selama di Dongko, or something like that. Jadi ini tulisannya sangat menarik sekali, punya nyaman paragraf ya. Mungkin one day websitenya Dongko atau Trenggalek bisa seperti ini ya, who knows? One day ya. Oke, kemudian next adalah lanjut lagi ke sini. Content article about your travel experience as a guide. It can be about tips and tricks during the trip too. The length should be around 500 or 1,000 words. You can post it on Blogspot and etc. Mini guide arts culture true. Oke, nah sekarang teman-teman, saya minta teman-teman buat nulis kira-kira seperti apa sih promosi yang teman-teman tuliskan gitu. Nggak usah banyak-banyak. Jadi promosinya itu, kalau kemarin kan kita secara berkelompok ya. Nah sekarang saya pengen individu. Tetapi yang sekarang itu adalah berdasarkan experience atau pengalaman teman-teman. Jadi for example, Mbak Vivi nih pernah ke, pernah ke Taman Watu Kandang for example. Mbak Vivi menuliskan pengalaman selama di Taman Watu Kandang dan promosikan mengapa Taman Watu Kandang sangat layak untuk dikunjungi oleh turis mancanegara. Seperti itu teman-teman.
Jadi satu, teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman ketika berekreasi di Trenggalek, tempatnya bebas terserah, nggak harus di Dongko, bisa di Watulimo, di Durenan, di Tugu, terserah teman-teman, pokoknya di Trenggalek. Dan tolong ceritakan ke saya juga mengapa teman-teman harus mempromosikan itu ke orang luar Trenggalek. Seperti itu teman-teman. Nggak usah 500 kata, pendek saja teman-teman. Itu ya, siap ya? Saya tunggu sekarang, soalnya sekarang, bukan besok. Sekarang. Nah, misalnya di HP, teman-teman bisa ngetik di HP. Nah, untuk teman-teman, silahkan kirimkan hasilnya, hasil konten, hasil tulisan teman-teman melalui chat box saja ya. Tidak usah japri atau tidak usah ke grup facilitator. Silahkan langsung klik di chat box ini. Ini, misal nomor 1 adalah Mas Gun, for example. Gun apa gitu. Nomor 2 Mbak Fitri, nomor 3 Mbak Apri, for example. Jadi silahkan langsung tuliskan di sini. Siap, teman-teman? Ada pertanyaan? Menggunakan bahasa Inggris, of course. Teman-teman silahkan buka kamus, nggak apa-apa. Ini kita namanya bahasa Inggris, dipaksa. Memang saya maksa teman-teman buat tulis bahasa Inggris. Yuk, ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan? Boleh tanya-tanya sekitar, tidak apa-apa. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi silakan sekali lagi silakan teman-teman tuliskan pengalaman teman-teman pergi ke suatu desa wisata atau tempat wisata dari Trenggalek dan ajaklah orang untuk ikut serta bersama teman-teman suatu hari nanti. Itu tidak usah banyak-banyak saja, 2-3 kalimat nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini diam semua ini. No. Yes, oke, no. Oke, Mbak Fitri, kira-kira butuh berapa menit nih kalau Mbak Fitri? Lama menit soalnya masih makan. Oke, ya Allah. Oke, masih makan. Yang lain, teman-teman yang lain 15 menit cukup? 15 menit, saya kasih waktu 15 menit, enough? Teman-teman, halo? 15 Halo. menit. Mungkin cukup, mungkin ya. Oke, sip. 15 menit, teman-teman silakan. Nanti yang tidak mengirim, nggak dapat sertifikat. Wes, pokoknya ngono. Nggak ada sertifikat pokoknya. Dalam bentuk file apa? Langsung aja diketik di chat box langsung. Oke, sip. Gitu ya. Jadi ada nama di situ, misal Mas Gun. Terus apa promosinya gitu. Ya nggak ngetik, pokoknya nggak dapat sertifikat semua. Oke, silakan. Harus dipaksa teman-teman ya, ngomong bahasa Inggris itu harus dipaksa. Saya maksa teman-teman buat ngomong ini sekarang, buat nulis. Duh, apa ini? Duh, apa itu? Langsung. Masa kalau misal punya Waduh, lama ini butuh waktu setengah jam ini. 15 Mas, 2 kalimat aja, iso Mas, bisa jadinya. Ayo, semangat. Semangat. Apalagi Mas Gun ini, nanti punya website sendiri gitu loh Mas, dengan punya website sendiri, promosikan craftnya di situ menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, top itu. Travel experience, oke, ini ya dari satu ini siapa ini? Izin pasti tadi kurang. Oke, Mas Fauzin ini. Mas Fauzin awas ya, nanti ke setting direct ke saya loh ya, awas loh ya. Jadi gini Mas Fauzin dan teman-teman, saya jelaskan ulang ya. Teman-teman silahkan tuliskan pengalaman teman-teman rekreasi atau healing lah, misalnya ke Pantai Konang, ke Perigi, terserah. Pokoknya di Trenggalek teman-teman, di Trenggalek. Dan setelah itu silahkan promosikan tempat itu ke orang luar Trenggalek. Jadi misal di akhir paragraf teman-teman bilang gini, so guys, let's go with me to visit, bla bla bla, gitu aja. Jadi mengapa
teman-teman mempromosikan Pantai Konang, for example. Apa yang menarik dari Pantai Konang? Ceritakan hal yang menarik. Itu ya. Oke, jelas Mas Fauzin dan teman-teman semua? Is that clear? Ayo, bisa kok. Ya, oke. Ini saya. Siap? Oke. Yes. Ini pas ketika kemarin itu bagus kok teman-teman, ketika pas praktek di Taman Matu Kandang itu sangat aktif sekali. Saya harap hari ini juga masih aktif. Oke. Ya. Oke, orang piye golek ra iso. Ya ya. Ada yang nguruk tulis pangsa sampai ini. Aku ki anu bersum. Si dipateni anu sih kon garap gitu. Bagusnya Mbak Fitri. Bingung ini apa ini? Ini cerita Mas, cerita menggunakan bahasa Inggris itu aja. Ya pokoknya dipaksa tenanan nih, gak dipaksa ya apa kata emang bahasa Inggris dipaksa tenanan nih gitu. Masalahnya itu kosakatanya masih sedikit. Di Mas Google Translate aja. Gak Google Translate, nggak apa-apa. Ya harus ada itu, harus apa ya? Hafalan, harus ngomong banyak, harus baca banyak, harus nulis banyak. Kebiasaan Mas nanti, apa namanya dibiasakan. Satu dua kalimat aja, wes. Satu dua kalimat aja. Oh ya teman-teman, nanti kalau sudah selesai Zoom room-nya sekitar jam 11:30, tolong jangan live ya, kita balik ke main room. Nanti mungkin ada beberapa pengumuman. Oh, ada sudah duluan. Oke, siapa yang ngechat ya? Oke, sip, Mas Gun, sip. Konang Beach as a tourist destination in Dogo, jadi Mas visit. Oke.
Pon mboten mawon. Kan bisa kan sebenarnya kalau dipaksa. Tadi dipaksa sih ini. Ayo yang lain. Aku nanti. Kayaknya ini mah Yes. Gimana Mas Gun? baterai. Kamu ngambil cas dulu. Oke, silakan. Semangat ini Mas Gun ini. Sebentar saya screenshot ya teman-teman ini. Saya screenshot dulu untuk hari ini. Tour guide hari ini. Tuh, rasanya kok. Oke, nah itu bisa Mas Gun. Oke, teman-teman silahkan yang nyusun Mas Gun. Nyusul, oke. Mas Gun aman, sertifikatnya aman. Ayo teman-teman, yang lain. Bisa, dipaksa ini. Oke, bisa teman-teman. Itu gampang, asal mau rutin belajar itu aja. Gampang. Must visit. Okay, I go to Pelang Beach at last month. Yes. Yes, good, very good, Mas Rio. Mas Rio ini ada bakat nulis content writer ya, Mas ya, jenengan. Ada bakat jenengan ini. Collab Mas. Jadi misal collab dengan Mas Gun nih, Mas Gun kan udah ada produknya, Mas Rio untuk yang content writernya itu bagus itu. Oke, good, very good, Mas Rio, very good. Ada lagi Mas Rio dan Mas Gun sudah, ayo yang lain. Yang lain, ayo silakan. Oke, ada lagi satu nih. Wow, ini siapa Fauzi? Panjang ini. Hello, I want to tell you when I visited the Portugal to Kandang, this is Padea, Naisal, and Kari. Oh yes, very good, very good. Ini Mas Fauzi ini diem-diem ternyata. Bagus ini. Ayo Mas Fauzi ngomong dong. Jangan hanya tulis aja. Oke, very good. Mbak Fitri, Mbak Vivi, ayo ibu-ibu. Belum ada ibu-ibu.
Oke, ada lagi teman-teman. Halo, ayo, oke Mas Fauzin. Ibu-ibu ini mana ini? Mbak Fitri sama Mbak Vivi. Masa paketan lagi? Halo. Ini gimana nih? Yuk ibu-ibu. Bapak-bapak udah semua ini. Ibu-ibu ini yang Oke, ibu-ibu, ayo 4 menit lagi ya. Saya kasih waktu 4 menit lagi ya, Mbak Vivi sama Mbak Fitri. Bapak-bapaknya sudah selesai nih semua. Oke, ada satu lagi nih. Yes, Mbak Fitri. Okay. Hello everyone. Yesterday I went to Sengunglung Coffee Village, which is in the village of Sumberbening, Dongkot, Trenggalek. There, I enjoyed Robusta coffee, which is very delicious, and there's a very cool place. Come on, come and feel the sensations of Sengunglung coffee at Sumberbening, Dongkot, Trenggalek. Yes. Keren sekali dari Mbak Fitri, sangat-sangat keren. Nah itu, ini ibu-ibu ini kalau diemnya membahayakan loh. Yes. Kenapa Mbak? Miss. Kenapa Miss? Kenapa membahayakan? Membahayakan ini tiba-tiba keluar semua curhatannya. Tiba-tiba ceritanya sangat panjang gitu. Jadi kalau ibu-ibu diem itu biasanya menyimpan cerita yang sangat panjang. Nah ini bener kan ceritanya panjang sekali nih. Ya Mbak Fitri? Ya, betul sekali. Saya jadi kepo ini. Seberapa bagus. Nah ini loh, tulisan Mbak Fitri itu berhasil mempengaruhi saya karena sangat rinci sekali dan ada ajakan. Come on, come and feel. Jadi saya merasa diajak gitu. Jadi teman-teman bisa paham di sini ya. Jadi mungkin untuk yang content writer ini yang sangat mendekati itu yang ada tulisan common-commonnya. Tadi seperti tulisan Mas Fauzin, kemudian tulisan Mbak Fitri. Ada kemudian juga tulisan Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi sudah ternyata, sorry. Nggak kebaca tadi, sorry kelewatan. Baitur Rahman. Nah, punya Mbak Vivi juga sangat kuat sekali karena ada kata come on guys gitu. If you like, kemudian ada Mas Rio. If you have to go, you have to go to. Ada ajakan kayak kamu harus pergi ke sini loh gitu. Kemudian Mas Gun juga not disappoint. Ada kata nggak akan ngecewain kamu kok. Itu sebenarnya sudah cukup ya untuk ajakan kita para calon turis ini untuk berkunjung ke satu tempat. Wow, very good, very good, very good. Kalau teman-teman ngomong nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris, saya nggak percaya ini. Karena tulisannya bagus-bagus ini. Semua bagus-bagus. Saya nggak percaya ini kayaknya. Kayak ini bagus-bagus. Mbak Vivi, yes, many snacks, sempol, yes, this is so good. Jadi
saya copy paste ya semuanya ya. Saya copy paste kan untuk laporan hari ini. Ini bagus sekali untuk dokumentasi teman-teman nanti. Ini sangat bagus sekali teman-teman. I mean, I really mean it. Saya sangat apa ya? Sangat mengapresiasi teman-teman buat tulisan. Sangat bagus sekali teman-teman. Mungkin belum yang sangat perfect sekali ya, kalau menjadi content writer itu pun saya sendiri masih belajar. I mean sangat apa ya, sangat kompleks sekali, tetapi ini suatu permulaan yang sangat bagus. Nanti kalau misalnya teman-teman ada website sendiri, dongko sendiri, nah teman-teman bisa tuh every places teman-teman nanti dideskripsikan. Ini ada Senglung Coffee Village ya. Wah, ini saya suka minum kopi soalnya. Jadi ada lagi Baitur Rahman Great Mosque in Trenggalek. Is a mosque in Trenggalek, a place that I often visit when I want to heal. Heal dari apa nih Mbak Vivi nih? Heal from what? Heal from what? Heal from what ini? Dari apa Mbak Vivi? Oke, heal gitu aja ya. Oke lah. After go there to worship or just rest and calm down because the place is clean and comfortable. Oke, yes, very good Mbak Vivi. Ada lagi teman-teman yang lain ada yang ditanyakan dari task kali ini, dari tantangan kali ini ada yang mau ditanyakan. Gimana teman-teman? Sulit atau sedengan atau mudah? What do you think? Gimana teman-teman? Tantangan kali ini sulit, mudah atau gimana? Masih Sedengan. Oke. Gimana? Masih oke. Masih oke. Oke. Mas Rio tadi gimana, Mas? Sedengan. Good. Very good. Bagus, teman-teman. Satu hal, mungkin dalam ngomong bahasa Inggris itu kita nggak boleh punya malu, ya. Jangan punya malu kok ngomong bahasa Inggris. Jadi, wis pokoknya pede, ngono loh, teman-teman. Nggak usah takut salah. Saya pun sering salah juga, meskipun saya ngajar bahasa Inggris di sini, sering salah. Apalagi anak-anak di sini kan, mereka kan rata-rata dari Surabaya ya, mahasiswa saya. Dari Surabaya, Darjo, yang mana pasti mereka sudah belajar ngomong bahasa Inggris sejak kecil. Dan saya logatnya kan Trenggalek ya, medok banget gitu. I mean, but yo masa gak apa-apa sih gitu. Dan medok itu bukan sesuatu hal yang harus membuat kita malu gitu. Justru itu identitas kita. Kalau orang Trenggalek ngomong bahasa Inggris yang medok gitu. But that's okay, nggak apa-apa, teman-teman. Jangan takut salah gitu. Itu kunci pertama kalau kita mau belajar bahasa Inggris. Maaf Kak, di sini masih banyak orang saya tidak begitu dengar. Oke, nggak apa-apa. Miss Vivi, that's okay, nggak apa-apa. Nanti kita ada recordnya kok, insya Allah kita akan bagikan ya, record Zoom-nya. Moga-moga kita masih ada memori ini. Karena sometimes nggak cukup memori, itu nggak kerekam. Oke, thank you Miss Vivi. Oke, part 2, ada tour guide, skills, safety, rules, and etiquette. Jadi kalau teman-teman kelihatan ya, kalau teman-teman misal mengunjungi satu tempat, pasti ada safety, keamanan, rules, aturan, dan etiket. Etikanya seperti apa? Jadi di sini teman-teman ada beberapa gambar, silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Tipsnya ada 10 tips bagi kita untuk jalan-jalan. Nah ini juga sangat penting sekali, kita sebagai tour guide harus tahu dulu tipsnya seperti apa, baru kemudian kita kasih tahu tipsnya kepada turisnya.
Oke, sudah? Oke. Dari ke-10 tips ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa pilih satu tips yang menurut teman-teman the most important. Which is the most important tip yang menurut teman-teman? Kira-kira seperti apa? Dari siapa dulu nih? Mbak Fitri dulu mungkin ya. Mbak Fitri, what's your favorite or most important tip according to you? Which one? Ya, sorry. Oke, yang mana Mbak menurut Mbak Fitri yang paling important? Tips yang paling important di sini yang mana? Wait a minute. Have emergency, info at hand. Mungkin. Oke, kenapa? Why? Kenapa, Mbak? Jadi kalau sebentar, saya mengamati dulu. Oke, mengamati. Karena have emergency, info at hand. Ini maksudnya gimana ya, Miss? Tips mana yang menurut Mbak Fitri paling penting, most important tip? Oh. Have emergency, info at hand. Jadi informasi, emergency itu nomor 1 gitu loh maksudnya. Yes, nomor 1, kenapa? Why? Karena kalau kita ada sesuatu emergency atau kita tunggu dulu, aku masih agak bingung sama maksudnya have emergency info at hand. Oh, have emergency info at hand itu maksudnya itu selidiki dulu kira-kira nanti emergency-nya akan terjadi apa ya? Kayak jaga-jaga gitu. Kayak jaga-jaga. Misal nih, kalau saya wisata ke Taman Batu Pandang, emergency-nya tiba-tiba banjir dari atas kayak gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan gitu nggak sih? Jaga-jaga. Kira-kira misal kalau saya mengunjungi Taman Batu Pandang, tiba-tiba hujan deras tuh, kemudian banjir tuh, saya nggak bisa ke Taman Batu Pandangnya tuh gitu. Oh, yang seperti kemarin ini ya? Maksudnya kita kan tetap nggak, kalau seumpama nih Batu Pandang banjir, lalu kita nggak bisa lanjut untuk mungkin arung jeram. Yes. Apa pilihan lain untuk mengisi waktu itu gitu kan? Perfect. Yes. So, mungkin kita bisa glamping in the atas apa? Di atas. And then barbecue with view river and rice terrace, sawah biasanya. Oke, rice field. Oh ya, sorry. Dan sambil menunggu banjirnya surut. Oke, banjirnya surut ya. Oke, yes, itu juga. Maaf kalau kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Biasanya gitu, Mbak. Apa namanya hambatan kalau di kita kita sambi online itu memang ada aja yang datang gitu. Oke, that's okay. Ada lagi mungkin siapa ini, Mas Gun, Mas Rio, Mas Fauzin atau Mbak Vivi? Maybe stay safe in transport. Yes. Because safety is first. And we have family will be loved. Okay. Oke, itu aja. Yes. Yes. Oke, thank you so much. Yes. Oke, thank you, Mas Rio. Nah, ini teman-teman,
Nanti mungkin agak panjang ya ini ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri di rumah. Seperti explaining safety, rules and etiquette for tour guides. Banyak sekali aturan safety sama etiquette for customs. Jadi teman-teman sebelum teman-teman memberitahu kepada turisnya, teman-teman sebagai tour guide juga harus tahu kira-kira safety rules dan etiketnya seperti apa. Kalau kemarin mungkin pelatihan branding dan tour guide itu mungkin dalam bahasa Indonesia, sekarang dalam bahasa Inggris. Misal untuk safety, do not feed the animals, misal kalau di kebun binatang. Please keep to the sidewalk, tetap apa namanya ya, berjalan di pinggir, pokoknya di tempat yang aman gitu ya, jangan terlalu ke tengah dan sebagainya. Kemudian, we suggest you to only carrying small amount of cash, jangan bawa cash banyak-banyak gitu misal. Oke, kemudian also remember that the safety rules and etiquette depend on the tourism locations and objects. Different places, areas may have different rules. Jadi etiket atau aturan atau etika yang berlaku ketika di Monas mungkin nggak akan berlaku ketika berkunjung ke Taman Watu Kandang atau ke kebun kopi tadi ya yang dipromosikan Mbak Fitri tadi, nggak akan berlaku teman-teman. So it depends on the places, tergantung ke tempatnya. Kemudian role play using the following scenario sudah tadi. Oh, kalau di sini skenario-nya adalah ada pencopet nih ya. When you are taking a walk in a beach, teman-teman adalah seorang tour guide dan teman-teman adalah seorang tour guide dan ada salah satu rombongan teman-teman turunnya teman-teman yang kecopetan. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ada yang mau jawab mungkin? What will you do teman-teman? You are leading a group of tourists and one of your tourists was pickpocket by someone. Ada seseorang rombongan turis teman-teman yang kecopetan. What would you do teman-teman? Apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, ada yang mau coba mungkin? Saya tak ngetes dulu. Any question? Ada yang tahu teman-teman? Oke, teman-teman, ada yang mau coba? Silakan, saya tunjuk saja nih. Mbak Vivi mungkin mencoba Mbak Vivi. Susah sinyal, wait a minute please. Oke, nggak apa-apa. Mbak Vivi mungkin mencoba Mbak Vivi. Mas Fauzi nih dari tadi. Ayo silakan teman-teman. What would you do teman-teman? What would you do? What would you do teman-teman? Yes. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Oke, kita cuma punya 20 menit lagi untuk mengakhiri sesi di breakout room ini. Ya, silakan teman-teman. Oke, ngomong ini siapa ini? Mas Gun, kemana Mas Gun? Silakan. Apa ini? Kalau ada copet ya? Yes. Ya, tergantung copet. Tergantung copetnya gimana Mas Gun? Copetnya hatinya ya. Gimana Mas Gun? Gimana? Ya, mungkin kalau copet apa ya itu? Berteriak aja nih. Gitu.
Terus kalau masalahnya, Mas, ini satu rombongan itu nggak ada yang dari Indonesia, Mas. Ada yang rombongannya Mas Gun itu satu tur, kan ada 5 orang nih, misal satu dari Brazil, satu dari Netherlands, satu dari Spanyol, satu dari Jamaika, satu lagi dari Australia. Dan mereka semua nggak ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia, Mas. Gimana terus? Oh, harus bahasa apa ya? Gimana, Mas? Gimana, Mas? What's apa dah? What's us for apa tuh copetnya? Burglar atau thief? Copet, very full. Okay. Careful. And then, kemudian Mas. Cuman barang-barang Anda mungkin. And then, gimana lagi, Mas? Rusak. Kemudian Mas Gun bilang gimana gitu? Bilang gimana? Help gitu atau gimana? Ya. Untuk menenangkan turisnya Mas Gun. Mas Gun ngomong apa ke turisnya? Buat tenang, calm down gitu. Bilang apa? Careful. Ya copet. Terus Apa ya? help gitu. Iya. Oke. Oke, ini kayaknya kalau apa namanya ya? Saya yakin kalau turisnya yang pemandunya Mas Gun itu nggak akan panik kok. Mereka akan tenang. Karena Mas Gunnya juga tenang. Meskipun ada copet, apa ya, Mas Gun bisa tetap calm down gitu loh, tetap bisa ceria, tetap happy gitu. Oke, teman-teman, itu ya teman-teman ya, kita masih punya 17 minutes, mungkin ada yang didiskusikan lagi. Nanti untuk karena waktunya juga sangat terbatas sekali, teman-teman. Nanti untuk yang tables unit 1 dan unit 2, village culinary tourism dan village tourism, nanti kita diskusikan via WA group saja, nggih. Nanti tapi saya minta teman-teman untuk tetap membaca untuk yang unit 1 dan unit 2. Teman-teman, bentar. Teman-teman, please also read unit 1 and 2. We will discuss it on WA group ya. Jadi teman-teman sekali lagi tolong teman-teman tetap, kalau misalnya teman-teman gini, mau diskusi di WA group terus saya belum memulai diskusi, mulai aja. Jadi ngomong apapun itu pokoknya dalam bahasa Inggris. Boleh gibah, boleh ngerumpi, terserah teman-teman. Pokoknya dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi tolong dong diramaikan grupnya, jangan menunggu saya dulu up dulu, tapi teman-teman silahkan memulai obrolan, sangat boleh sekali. Oke? Miss, kalau seumpama kita kan mau belajar bahasa Inggris nih. Yes. Tapi nggak melulu tentang Turki. Boleh nggak? Boleh sekali Miss Fitri. That's okay. Oke? Oke, pokoknya teman-teman nggak usah nunggu saya up dulu, tapi teman-teman silakan up. Misal ada gosip nih tentang artis siapa gitu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti juga dibarengi dengan discussion tentang tourism. Jadi teman-teman meskipun kita Zoom meeting-nya terbatas, meskipun offline session-nya juga sangat terbatas sekali di tengah waktu kandang kemarin, tetapi untuk discussion-nya saya harap tetap berlanjut di grup ya. Nanti insya Allah kami usahakan juga setelah semuanya ini selesai, ini sangat hektik sekali soalnya di kampus sangat padat sekali. Kalau ini sudah agak terurai kesibukannya, kami usahakan juga akan update lebih sering lagi konten-konten di WA group nanti. Oke? Oke. Thank you Miss Fitri. Ada lagi teman-teman, sekali lagi silahkan nanti dibaca unit 1 dan 2 ya. Ini keterbatasan waktu. Saya juga share teman-teman. Teman-teman silahkan isi daftar hadir, jangan lupa. Di mana ya? Bentar, ini saya share. Oke.
Sebentar teman-teman, ini saya share dulu. Ini coba saya stop recording.